cek cek tes 1 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, awil musyahidin wal musyahidat, bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Abdurrahman ibn Auf Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah atas segala nikmat, rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam. Pada kesempatan ini kita diberi Allah subhanahu wa ta'ala nikmat bisa berkumpul di sini untuk mengaji walaupun masih dalam suasana pandemi. Rasanya sudah ada 2 tahun. Sudah 2 tahun kita tidak ngaji sini, tapi ngaji terus. Nah, kemarin pas mau mulai ada halangan. Nah, oleh sebab itu mudah-mudahan pertemuan ini Allah berikan berkah, Allah berikan rahmat, dan dimudahkan kita untuk memahami kemudian mengamalkan. Ma'asyiral kiram rahimanillahu wa iyyakum. Selawat dan salam semoga senantiasa disampaikan kepada Nabi junjungan, Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Beliau telah berjihad
dengan sebenar-benarnya, menyampaikan risalah Islam, menunaikan amanah yang diembankan kepadanya oleh ilahi Rabbi. Dan alhamdulillah risalah itu telah sampai pula kepada kita dan mengundang rahmat untuk negeri kita, sehingga menjadi negeri dengan populasi umat Islam terbesar di dunia. Semoga Allah SWT jaga kita dan jaga Islam kita, karena tidak berhak masuk surga kecuali yang nafsun muslimah, jiwa yang Islam. Jadi siapa yang nak masuk surga mesti mendaftar jadi orang Islam menurut Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu hendaknya kita senantiasa meningkatkan takwa dengan sebenar-benarnya dan mudah-mudahan mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dulu sebelum Nabi alaihi salatu wassalam diutus, manusia dalam berbagai permasalahan yang sangat kompleks, akidah hanya mengira-ngira dan merasa-rasa, ibadah juga meraba-raba. Orang-orang Romawi begini pula agamanya, orang-orang Cina begini pula agamanya, orang Persia begini, orang Arab jahiliyah begini, dan masing-masing pasti menganggap mereka di atas kebenaran, karena tidak ada yang menjelaskan mana yang benar, mana yang salah itu. Makanya mereka bisa mempertahankan keyakinan itu dengan harta, raga dan jiwa mereka, karena mereka berkeyakinan itu adalah kebenaran, itu yang hak. Karena sampai di situ penalaran mereka, perkiraan mereka. Nah, siapa yang tahu mana yang benar, mana yang salah itu? Tentu adalah Allah yang Maha mengetahui. Allah yang Maha mengetahui, karena Dia yang mencipta, Dia yang mengutus kita ke bumi ini untuk menjadi khalifatullah, dan diizinkannya untuk tinggal di sini, tapi bukan untuk selamanya, tapi untuk kembali. Di saat Allah turunkan Adam alaihissalam, turun Adam tahu enggak Rabbnya? Tahu, karena dia memang sudah di alam surga waktu itu, dan Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Allah yang ciptakan Adam alaihissalam dan ditempatkan di surga Jannatun Naim, ya kan? Wa idh qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Wa kula minha, makanlah dari surga itu, ragadan haitsu syi'tuma, makanan yang sehat dan segar seperti yang kamu kehendaki, apa aja kamu makan, silakan. Subhanallah. Tapi iblis dengan tipu muslihatnya bisa menggelincirkan Adam. Iblis dengan kesombongannya, walaupun sudah beribadah ratusan tahun lamanya, bahkan digolongkan seperti malaikat, sampai dekat dengan para malaikat,
Tapi karena sombong akhirnya rusak, panas setahun gara-gara atau rusak susu sebelanga gara-gara nila setitik. Kesombongannya membuat dia terlaknat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Baik. Nah, Adam alaihissalam sudah ditunjukkan ini adalah musuhmu. Maka hati-hati dengannya. Tapi subhanallah, Adam sudah diberikan ilmu oleh Allah, ini musuh bebuyutan, jangan percaya sama dia. Tetapi Adam alaihissalam ingin coba-coba, gitu ya, karena dirayu terus, dekat-dekat terus. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya Adam tergelincir. Fa'azallahuma syaitanu anha. Syaitan pun tertipu oleh iblis. Dengan cara apa? Mengolah akal Adam alaihissalam, mengolah perasaannya. Karena memang kelemahan manusia itu ada pada manusia itu lemahnya di mana? Kalau tidak di perkiraan, ya di perasaan. Tidak masuk dengan logika, dengan perasaan. Jelas ya? Antum kalau nanti berdebat dengan orang, ya, untuk ingin meyakinkan orang, tidak masuk dengan hitung-hitung logika, bawa dengan perasaan. Kalau selesai di meja diskusi, suruh yang bicara sang kekasih. Paham? Tidak paham. Antum misalnya ada sesuatu nak meyakinkan orang, sesama laki-laki ni ya, lalu dengan logika, bahasa logika dengan bahasa dialog tidak selesai, antum suruh istrinya yang lobby dia, insyaAllah selesai. Betul apa enggak? Betul? Awak itu juga kan, minta ke ayah tidak lolos, mintanya ke mana? Dengan ayah kan bahasanya logika kan, tapi kalau dengan ibu bahasanya perasaan, tidak tegak. Jadi di sinilah kelemahannya kita manusia, lemah di sisi perkiraan, akal, logika dan perasaan. Dan biasanya kesesatan itu datang dari dua pintu ini. Tidak mungkinlah menurut pikiran kita, orang secerdas itu, orang sehebat itu, orang sebanyak itu sesat semuanya. Tidak mungkin. Betul kan? Dan inilah dulu yang membuat orang-orang Quraisy ketika Nabi berdakwah tidak mau menerima. Masa Muhammad yang masih muda belia begini jadi Nabi? Laula unzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini, sambung saya, minal qaryataini azim. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan ke pembesar dari dua negeri ini, Makkah dan Taif? Kenapa Muhammad yang dipilih? Karena nanti kalau diturunkan pada yang selain dari Muhammad pun mereka akan protes lagi. Jadi karena rasanya tidak mungkin, dengan perkiraan tidak mungkin, kok Muhammad yang dipilih? Kan dia memprotes Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi selalu dengan perasaan dan perkiraan. Makanya ulama ussalaf, ulama ahlus sunnah seperti Muhammad ibn Sirin, datang kepadanya seseorang yang menyimpang pemahamannya, yaitu dari paham Qadariyah. Dia bilang, ya Aba Muhammad, ta'al ukallimka fi kalimah, saya mau bicara satu kata saja. Kata beliau, enggak, walaupun wala nisfu kalimah, setengah kalimat pun saya tak mau dengar dari anda. Sebab apa? Innal quluba dha'ifah. Seperti itu kata Imam Umar bin Abdul Aziz, innal quluba dha'ifah wal fitanu jallabah. Hati ini lemah dan fitnah itu sangat besar tarikannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini waktu kita lama apa sebentar? Ya kalau sebentar saya cut. Ini panjang ceritanya. Ya sebab pakai baromulo dulu kan. Baru lo itu nanti. Ini pakai i'rab dulu. Kalau hanya sebentar ya kita pangkas-pangkas. Karena qabilun lita'dil. Bisa dipotong, tidak apa-apa, diklip bisa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat.
Jadi ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kenapa judul kita hari ini terpaksa dipangkas ini jadi As-Sunnah atau Ahlus Sunnah menurut As-Sunnah. Ahlus Sunnah menurut As-Sunnah. Sebab seperti yang kita katakan tadi, manusia ketika mereka dalam berbagai pemahaman dan aliran yang berdasarkan perkiraan dan perasaan, mereka semuanya mengira dalam kebenaran. Tidak ada yang sengaja mengikut kebatilan. Betul kan? Orang sesat, ada yang dengan sadar tersesat? Nawaitu an adilla lillahi ta'ala, sengaja aku sesat karena Allah, ada? Jangan sesat ke surga, jangan tersesat ke neraka, sesat saja ke rumah kita tidak mau. Kalau antum tahu tersesat, antum tak akan sesat. Iya tak? Orang kalau tahu dia tersesat, mungkin dia tersesat. Saya ulang lagi. Kalau antum tahu jalan itu salah, antum mau juga tersesat, kecuali sengaja untuk menyesat-nyesatkan diri, itu lain. Karena ada kepentingan di dalamnya. Tapi pada umumnya manusia tidak kenal dan tidak tahu dia tersalah. Kalau dia tahu salah, atau tersesat, dia tidak mau sesat. Buktinya ketika antum bilang dia sesat, mau dia mengakui? Mau diakui? Tidak. Para nabi dan rasul dulu, nabi dan rasul dikira oleh umatnya ketika mereka berdakwah sesat apa tidak? Saya ulang lagi. Nabi dan rasul dulu ketika berdakwah dikira sesat tidak oleh umatnya? Dikira sesat. Kan ketika Nabi Musa mengatakan Rabbnya ada di atas, Fir'aun bilang, ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati. Terus asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Haman, kenal Haman? Kenal Haman? Tidak kenal. Tuan tidak kenal, tidak sesat antum dibuatnya. Haman adalah menteri besarnya Fir'aun dan seorang arsitek ulung. Ya, sampai hari ini karyanya masih jadi the world wonderful, yaitu sebuah keajaiban dunia. Masih sekarang. Subhanallah. Lalu dia minta ke Fir'aun, perintahkan Haman bangun piramida, bangunan tinggi. Masih ada sampai sekarang? Masih ya? Masya Allah. Tidak pernah pergi situ. Yang sedih, saya juga belum. Nah, pernah berencana ke Mesir tapi tak jadi. Rugi juga sebenarnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa katanya? Supaya saya sampai ke tangga-tangga. Tangga apa? Tangga langit. Untuk apa? Supaya saya bisa bertemu atau melihat Tuhannya Musa. Sesungguhnya saya mengira, saya yakin Musa ini dusta. Kau bayangkan, Musa dituduh berdusta. Betul kan? Jadi tidak pernah datang seorang rasul kecuali dianggap dusta, dianggap sesat oleh kaumnya. Kecuali orang-orang yang Allah lapangkan dadanya menerima Islam, bisa melihat sesuatu dengan jelas. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin Allah beri hidayah, Allah lapangkan dadanya menerima Islam. Maka singkatnya, ketika Nabi SAW di tengah kesesatan timur dan barat, utara dan selatan, kelamnya karena tidak ada cahaya ilmu, maka manusia membuat agamanya masing-masing, berkeyakinan menurut keinginan
masing-masing. Dan semua mereka tidak menyadari mereka dalam kesesatan. Semua tidak menyadari itu. Lalu Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutus Nabi alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Liiqamatil hujjah. Untuk menegakkan hujjah di atas permukaan bumi ini, supaya Allah tidak zalim dan Allah sangat-sangat bersih dari kezaliman. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah tak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Maka Allah sudah tegaskan, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami takkan pernah menyiksa, mengazab sampai kami mengutus rasul. Supaya apa? Rasul inilah yang menjadi perantara antara Allah dan hamba-hambanya ini. Untuk apa? Untuk menjelaskan dua hal. Satu, untuk apa mereka ada di dunia ini. Kedua, apa yang harus mereka jalani di dunia ini. Kalau bahasa kampung kita namanya visi dan misi kehidupan. Untuk apa berada untuk apa berada di dunia ini. Kemudian bagaimana menjalani itu di dunia ini. Visi dan misi kehidupan. Kalau tidak tahu kita. Buktinya ada orang yang mengatakan mati selesai masalah, iya kan? Ada orang yang tidak beriman adanya agama samawi sama sekali. Ada yang berkeyakinan bahwa agama hanya bikinan manusia. Ada enggak? Di Arab Muhammad bikin agama sendiri. Di Cina Konghucu bikin agama sendiri, ya tak? Di Jepang orang bikin agama Shinto sendiri, dan seterusnya. Jadi agama itu hanya bikinan manusia. Jadi mereka tidak menganggap tidak ada agama sama sekali. Lalu Allah turunkan ini para nabi dan rasul untuk menyampaikan, dan dibekali nabi dan rasul itu dengan berbagai mukjizat yang senantiasa dikagumi oleh orang-orang yang nabi itu diutus kepadanya. Misalnya di zaman Nabi Isa orang membanggakan kemajuan ilmu kedokteran. Maka diberikan Nabi Musa mukjizat bisa menyembuhkan dan bahkan bisa menghidupkan dan mematikan. Menghidupkan orang yang sudah mati. Mukjizat. Yang namanya mukjizat tidak bisa dipelajari, Ustaz. Tidak bisa dipelajari, apalagi dititiskan. Tidak ada cerita. Mukjizat, iya namanya mukjizat. Maka diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang Arab bangga dengan sastranya yang tinggi. Maka diberikan kepada mereka mukjizat kepada Nabi, maksud saya Al-Qur'anul Karim yang berbahasa tinggi. Yang berbahasa tinggi sebagai tantangan dan mukjizat kepada orang-orang Quraisy. Kalau betul kalian kan tuduh Nabi Muhammad, maksud kita kan Nabi bilang Nabi Muhammad SAW kalian tuduh sebagai mengarang sendiri. Kalau dia mengarang sendiri kan berarti bahasanya manusia. Muhammad SAW dari kalangan kalian. Kalau gitu coba datangkan satu surat semisalnya. Bisa mereka datangkan? Bisa mereka datangkan? Enggak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mukjizat-mukjizat ini seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ma min nabiyyin illa wa ya'tihi Allahu bimithli ma amana amran bimithlihi yu'minu bihi qaumu. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang nabi pun yang diutus kecuali Allah beri mukjizat yang dengannya beriman kaumnya. Ya, tidak ada lagi alasan untuk beriman. Kalian kan tuduh tadi Al-Quran ini dipalsukan Nabi. Sekarang buat seperti itu, palsu juga, tidak ada masalah. Ternyata bisa tidak kuat. Berarti kalau tidak bisa dibuktikan palsunya berarti asli. Sama kalau sekarang misalnya antum tuduh misalnya saya sebagai ahlus sunnah palsu misalnya, antum tuduh saya, nah, tolong buktikan bahwa saya tidak melaksanakan sunnah di dalam beragama ini. Misalnya keyakinan saya tidak pakai sunnah, ibadah saya tak ngikut sunnah, muamalah saya meninggalkan sunnah, akhlak harus saya enggak sunnah. Kalau antum buktikan benar. Tapi kalau ternyata hanya sekedar menuduh, antum yang al-sunnah yang asli, saya al-sunnah yang palsu, tetapi ternyata yang meninggalkan sunnah banyak antum, mana yang palsu? Jelas? Tapi belum masuk kaji kita, baru mukadimah nih Syekh. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, maka berimanlah yang beriman. Nah, yang beriman ini kan pilihan, hasil seleksi Allah tabaraka wa ta'ala. Diberikan ujian-ujian, ya kan? Diberikan ujian, diberikan ayat-ayat. Ada yang lulus menjadi al-mustafain al-akhyar, menjadi orang-orang yang terpilih, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah berikan rekomendasi supaya datang orang-orang setelahnya tidak ragu mengikuti. Sebab rekomendasinya ada dari siapa? Saya ulang lagi. Nabi diutus oleh Allah SWT kepada kaumnya yang dengan bahasa mereka Nabi berbicara. Walaupun Al-Quran bahasanya tinggi, tapi dipahami oleh orang Arab. Sebab bahasa tinggi bukan berarti bahasa yang tidak dipahami. Kalau tinggi tidak dipahami itu tidak tinggi namanya, meninggi-tinggi itu. Jadi bahasa tinggi tapi tidak keluar dari pemahaman orang Arab. Karena memang mereka itulah keahlian mereka berbahasa. Mereka rata-rata orang kampungnya saja fasih berbahasa Arab. Dia paham? Tidak macam kita orang kampung pergi ke kota tidak pandai juga kan? Tidak. Jadi bahasanya asli, original, dan seperti itulah turunnya Al-Quranul Karim. Tapi karena Al-Quran kalamullah tak bisa ditiru. Karena kalau bisa ditiru berarti berarti Al-Quran bukan kalamullah. Kalau bukan kalamullah bisa ditiru, tapi karena dia kalamullah nggak bisa ditiru. Jelas? Jelas tak? Kalau udah jelas selesai kita. Taib. Belum sampai ya, belum sampai lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu berimanlah yang beriman. Ada yang as-sabiqun al-awwalun, yang awal-awal. Nah, siapa di antara yang awal? Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Siapa lagi? Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Siti Khadijah. Siti Khadijah, yani Sayyidati Khadijah radhiyallahu anha. Apa lagi? Ammar, keluarga Ammar bin Yasir, keluarga Yasir. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan seterusnya. Ada yang imannya belakangan, berproses juga. Jadi antum juga dalam dalam dapat hidayah ini juga harus paham juga proses ini. Ya, ibarat jambu dua buah setangkai, ya kan sama datangnya, tapi matangnya tidak sama ya. Pernah nengok enggak jambu dua buah setangkai, yang satu sudah kuning, satu masih hijau? Pernah nengok? Atau saya tengokkan dulu? Dia tumbuh di pohon yang sama, betul kan? Ngaji di pengajian yang sama, dengan ustadz yang sama, mungkin saja lebih sering disiram dari kita, tapi lambat masuknya. Ada enggak? Ada. Maka jangan tergesa-gesa.
Jangan tergesa-gesa. Dan jangan dikarbit juga. Sebab masa karbit tak sempurna. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada di antara sahabat itu yang masuk lebih awal, ada yang datang kemudian. Tetapi mereka setelah masuk Islam, hasuna islamuhum. Sebab mereka, kenapa mereka menolak dari awal? Karena memang konsekuensi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah laysat mujarrada kalimatin taqulunaha, bukan sekedar kalimat yang kalian ucapkan tanpa konsekuensi, tidak. Mereka paham bahwasanya mengucapkan la ilaha illallah hilang semua tuhan-tuhan dan hantu-hantu, baik berbentuk manusia atau jelmaan malaikat, apalagi syaitan-syaitan, pohon-pohon kayu, lembah-lembah, muara-muara sungai, gunung-gunung, ya syekh, pohon-pohon sakti, syekh-syekh, wali-wali, kiai-kiai, berhala-berhala, semua ini harus dibuang dari kamus ibadah. Paham? Tidak boleh satupun ibadah yang diarahkan ke mereka, baik secara total maupun secara parsial, secara utuh atau secara berbagi. Allah tidak suka ibadah kepadanya dibagi kepada yang lain. Allah tidak suka ibadah diberikan kepadanya melalui perantaraan orang lain, sekalipun dia wali, sekalipun nabi, sekalipun malaikat. Ini mereka paham, dan meninggalkan itu konsekuensinya adalah merubah keadaan secara total. Berat baginya. Kalau sempat begitu, antum mau masuk Islam misalnya, iya, tapi harus tinggalkan ini dan seterusnya. Berat tak? Hah? Berat. Kita kan kadang-kadang masuk Islam, kamu masuk Islam, iya kenapa? Saya nak kawin paknya, nak kawin rupanya. Awak tidak mungkin menolak orang masuk Islam nak kawin kan? Gitu. Akhirnya masuk Islam tanpa memahami konsekuensi dari kalimat itu. Yang kedua, kita juga Islam kita rata-rata Islamuddar, karena negeri kita negeri Islam. Orang yang melahirkan orang Islam, bukan Islamul ikhtiyar, bukan Islam karena pilihan. Seperti Ali dulu memilih masuk Islam ketika dia masih anak-anak. Ali bin Abi Thalib masuk Islam umur berapa? Hah? 9 tahun. Umur antum berapa? 8 tahun. Hah? 27? 21? Itu pun masih ragu menentukan ngaji atau tidak ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Ali bin Abi Thalib, anak kecil itu masuk Islam atas pilihan sendiri. Ketika dia mau masuk Islam, dia bilang ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam, lakin astasyiru abi, tapi saya nak minta pendapat ayah dulu. Abi bilang, kamu putuskan sendiri, jangan tanya ayahmu. Ayahmu lemah. Ayahmu lemah, tak bisa menentukan pilihan. Dia orang hebat menurut di masyarakat, strata sosialnya, status sosialnya hebat, karena dia hormati oleh orang-orang jahiliyah. Tetapi dia di dalam Islam tidak terhormat, karena tidak bisa menentukan pilihan. Itu kok marah nampak? Saya terus ini tanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tuh? Menentukan pilihan. Akhirnya Ali menentukan sendiri pilihannya. Anak sekecil itu bisa memilih dan pilihannya tepat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Konsekuensinya apa? Ayo. Dimusuhi? Terancam? Banyak kepentingannya yang hilang. Awalnya dihormati, sekarang jadi dibuntuti. Ya tak? Awalnya ditinggi-tinggikan, sekarang diremehkan, direndahkan. Bahkan nyawanya terancam. Tetapi dia pilih. Nah, orang-orang pilihan inilah yang menjadi, kalau bahasa kitanya, ring satunya Nabi alaihissalatu wassalam.
yang dengannya Allah jaga agama ini. Allah jaga agama ini dengan rekomendasi khusus dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah berada di atas kebenaran yang nyata, alal haqqil mubin. Dari mereka lah kita mewarisi Islam ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu dengan segala kelebihan yang Allah berikan, sampai Nabi katakan la tasubbu ashabi fa walladhi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban lama balagha mudda ahadim wala nasifah. Jangan kalian mencaci sahabat-sahabatku, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, andai seorang kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas. Pernah nengok gunung Uhud? Berapa besarnya? Tidak terlalu besar, panjangnya hanya 7,2 kilometer. Ada punya om misalnya itu kita emas itu berapa panjangnya? Nah, andai kau impakkan emas sepanjang itu, tak sampai satu genggaman kebaikan mereka. Wala nasifah, bahkan tidak sampai setengahnya. Maka Allah jadikan generasi ini sebagai generasi percontohan. Fa in amanu bimithli ma ihtadaitum fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Nah, dengan apa mereka sehebat itu? Dengan apa mereka sebesar itu? Dengan apa mereka semulia itu? Dengan Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau bicara kalau apa tadi? Hah? Saya mau bilang apa tadi? Tak tahu antum ya? Saya pun lupa nih. Nah, kaum muslimin dan muslimat, kalau antum nak bertanya, ini yang semua saya katakan tadi. Siapa ahlus sunnah itu sebenarnya menurut sunnah Nabi alaihi salatu wassalam? Maka antum tak boleh ragu bahwa mereka lah yang ahlu as-sunnah, karena mereka yang telah merepresentasikan as-sunnah secara benar. Antum tahu benarnya dari mana? Lama mikirnya? Hah? Dari ustadz? Bukan. Kita tahu benarnya itu bahwa amalan mereka benar, keyakinan mereka benar, akhlak mereka benar dari Allah yang maha benar. Allah yang maha benar. Jadi kalau antum nanya ke ana, siapa ahlus sunnah itu ya ustadz? Saya katakan mereka adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah soko gurunya ahlus sunnah wal jamaah itu dari seluruh sisi dan aspek. Antum tanya dalam masalah akidah, mereka adalah orang yang membangun akidahnya di atas Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Mereka apa yang datang Al-Quran Sunnah mereka yakini dengan bahasa yang disampaikan. Tadi kan kita katakan bahasa Al-Quran bahasa Arab atau bahasa non-Arab? Bahasa Arab. Dipahami atau tidak? Dipahami. Apa bukti mereka paham? Tidak bertanya. Kan tidak ada tanya lagi. Ketika disampaikan kepadanya
bahwasanya begini-begini mereka imani tanpa bertanya, berarti tak bertanyanya karena paham atau karena tidak paham? Karena paham. Kalau kita tidak bertanya, kalau kita tak bertanya rata-rata karena tidak paham apa yang mau ditanya nih, tidak tahu mau ditanyakan. Tidak, mereka paham maka tidak bertanya. Apa buktinya mereka paham? Allah ridha kepada agama mereka. Wa raditu lakumul islama dina. Jadi mereka lah ahlus sunnah itu. Dan ini bisa dibuktikan kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum, di saat Nabi sudah wafat. Nabi sudah wafat. Maka sahabat radhiyallahu taala anhum selalu menanyakan kalau ada masalah yang tidak mereka ketahui ilmunya. Al-Quran tentu mereka kan rata-rata hafal kan? Rata-rata hafal. Pasti sunnah yang tidak diketahuinya. Kalau ada suatu masalah, mereka akan tanya apa sunnah Nabi dalam masalah ini. Atau bila seseorang melakukan sesuatu yang dia tidak tahu alasan sunnahnya, dia tanyakan. Atau ada yang mengatakan sunnah, dia tasabbut dalam masalah itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Dan sebaliknya, bila ada orang yang meragu-ragukan sesuatu dalam agama dengan alasan pikiran, maka cepat-cepat mereka berantas. Pernah ada seorang pemuda yang tidak bisa akalnya menerima takdir Allah. Menurut dia kalau takdir terima tidak masuk dalam pikiran saya, katanya. Kan semua sudah ditakdirkan. Untuk apa lagi berusaha? Saya sudah ditakdirkan masuk neraka, ya sudah selesai. Untuk apa bekerja? Untuk beribadah dan sebagainya. Ini sudah masuk surga, untuk apa? Akhirnya tidak masuk pikirannya. Dijelaskan Al-Quran dan hadis tak masuk. Subhanallah. Dipakai Al-Quran dan hadis tak masuk. Akhirnya Umar radhiyallahu taala anhu Umar sebagai khalifah, diambilnya bukan pelepah, apa namanya, tandan korma itu, lalu dipukulkan ke kepalanya. Dipukulkan ke kepalanya sampai sakit, lalu disuruh pergi. Besok dipanggil lagi. Bagaimana? Sudah bisa tidak diterima oleh otakmu, oleh logikamu? Masih belum Amirul Mukminin, katanya. Dipukul lagi. Dipukul lagi. Suruh lagi untuk baca Quran, baca hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Dah masuk belum? Belum juga. Pukul lagi. Sampai akhirnya dia dinafikan oleh oleh Khalifah Umar ke Basrah, dan pesankan kepada Abu Musa, gubernur Basra waktu itu, Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, jangan sampai ada yang berbicara dengannya sampai dia sembuh. Kau bayangkan, Madinah dengan Basra dekat apa jauh? Dibuang ke Basra, dipesankan ke gubernurnya, tak ada yang boleh dekat dengan dia, padahal dia pemuka kaumnya, dilarang berbicara dengannya. Sampai ketika dia datang di sekelompok orang, ada yang teriak, "Oi, ingat pesan Amirul Mukminin Umar." Mereka tinggalkan, tidak bicara dengan dia. Sedih tidak antum? Sedih tidak? Kalau sekarang, Masya Allah, ada orang yang bicara menentang Al-Quran dan Sunnah dengan logikanya, Masya Allah, ini baru hebat. Yang tidak masuk ayat dan hadis dalam pikirannya dan ditolak, ditawilkannya, ini yang hebat. Ini kalau hidup di zaman Umar tidak tahu kita, radhiyallahu taala. Tapi di saat ini corong ini diberikan kepada orang-orang yang menolak dengan berbagai bahasa, baik menolak secara halus maupun secara kasar. Halus, kasar. Nah, dengan bagi logika. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Ketika Ma'bad Al-Juhani, ini hadis dalam Sahih Bukhari, menentang ada takdir, tidak percaya dengan takdir, maka disampaikan ini kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang ulama sahabat.
Abdullah bin Umar langsung katakan kepadanya, sampaikan kepadanya, anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Saya tidak ada hubungan dengan mereka, artinya tidak saudara muslim saya itu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi beginilah sikap mereka, karena segala sesuatu yang tidak dikenal oleh sahabat dan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka anggap ini sebagai bibit keluar dari ahlu sunnah. Tidak ada dalam sunnah. Jadi hal itu kaum muslimin dan muslimat, kita sambung selepas azan ya. Kita sambung selepas azan insyaallah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza", barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimanillah wa iyyakum. Masih semangat? Masih semangat? Hah? Ngangguknya enggak tegasnya. Nah, ma'asyarul kiram. Sebenarnya masalah ini kalau dijelaskan cukup panjang. Tapi mudah-mudahan dengan singkat dan ringkas ini bisa mengikat dan jelas bahwa ahlus sunnah yang sesungguhnya itu sudah disiapkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, yaitu generasi sahabat Nabi alaihissalatu wassalam yang selalu menjadikan as-sunnah sebagai pegangan, sehingga diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab, Abu Sa'id Al-Khudri dan anaknya Abdullah bin Umar bahwasanya dalam masalah apapun, man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah, siapa yang berdalil kepadamu, berhujjah kepadamu dengan Al-Quran, jawab dengan sunnah. Jawab dengan sunnah. Sebab apa? Fa innal Qur'ana zu wujuh, karena Al-Quran itu multi tafsir. Berapa banyak penafsiran terhadap Al-Quran yang jauh dari sunnah Nabi alaihissalatu wassalam, menimbulkan kesesatan-kesesatan dalam beragama. Tapi karena waktu antum bilang katanya tidak semangat lagi, makanya tidak bisa dijelaskan detail-detailnya. Kalau tidak, ini kan memerlukan contoh-contoh semuanya kan. Cuma antum tidak semangat lagi gimana? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Awak lupa beri pengumuman siapa yang nak ikut, siap untuk lama-lama. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi merekalah yang telah menjadi contoh dalam menyelesaikan masalah selalu dengan sunnah, baik di saat Nabi masih hidup, apatah lagi setelah Nabi wafat radhiyallahu anhu ajma'in, sehingga mereka mendapat predikat generasi terbaik, khairul qurun, generasi yang diridai radhiyallahu anhum wa radu'an, generasi yang menjadi barometer benar salahnya seseorang dalam beragama. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Bila mereka beriman seperti kalian para sahabat beriman, mereka benar-benar dapat hidayah. Kalau tidak, mereka di luar hidayah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kalau nak bertanya antum siapa ahlus sunnah yang sesungguhnya, inilah sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, setelah Nabi wafat dan sebelum Nabi wafat, Nabi sudah prediksi dan mukjizat ini mesti terjadi. Umat ini akan terpecah sebagaimana terpecahnya umat-umat sebelum. Betul? Siapa? Yahudi 71 golongan. Hadis Imam Ahmad dan selainnya. Kemudian Nasrani 72, umat Islam 73, lebih hebat lagi ya. Ya. Orang baru sampai 72, kita sampai 73. Nah, Nabi alaihissalatu wassalam jelaskan yang semuanya batil. Betul kan? Kenapa dikatakan batil? Masuk neraka semuanya. 73, 72 golongan mesti masuk neraka. Tapi antum jangan baperan dulu. Oh, berarti antum nuduh saya masuk neraka? Enggak, demi Allah saya enggak nuduh antum masuk neraka. Mungkin besok 2 hari menjelang antum mati antum taubat nasuha lebih dari saya. Nauzubillah, jangan-jangan saya nanti bikin dosa pula, nauzubillah. Enggak, saya tidak sedang menghukum bahwa si fulan yang ikut golongan ini masuk neraka. Enggak, itu enggak urusan kita. Jelas masuk saya? Misalnya sekarang antum, misalnya dalam pikiran antum si fulan
dari kaum muslimin berpaham khawarij, melawan pemerintah misalnya. Lalu antum bilang si fulan tu masuk neraka tu, tahu enggak? Saya enggak ikut tuh, saya enggak ikut. Antum ikut buatlah sendiri, saya enggak mau. Ya. Tapi kalau tadakat apakah khawarij terancam masuk neraka? Saya bilang iya. Khawarij potensi masuk neraka. Jangan khawarij, al-sunnah juga. Al-sunnah juga potensi masuk neraka, tapi dari bab lain, bab maksiat mungkin. Ya antum masyaallah manhajnya sahih, akidahnya sahih, badannya sahih dan seterusnya. Cuman ghibahnya sahih juga. Berapa ghibah itu kaum muslimin? Ghibah itu pembakar. Tambah hasad lagi. Awak akidah sahih betul, manhaj sahih betul, masalah ibadah sunnah betul. Sampai jenggot pun sunnah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Cuman ghibahnya seperti yang disebut dalam sunnah, menghabiskan amalnya. Masuk neraka enggak? Masuk neraka enggak? Jadi kaum muslimin dan muslimat, ketika kita mengaji ini, yang mendengar baik kita yang setuju maupun tidak setuju dengan baperan. Ini nasihat saya. Sebab kalau sudah baperan seperti orang-orang dulu, Abu Jahal itu tahu dia Nabi itu benar, tapi dia baperan. Itu masalahnya. Masa Bani Hasim ada Nabi, di Bani Makhzum enggak ada. Nah, kan itu masalahnya. Masa tuan-tuan aja masuk surga, kami masuk neraka. Semua orang sesat katanya, yang benar dia sendiri. Antum baperan, kita bukan masalah itu sekarang. Masalahnya membahas kaji. Nabi katakan yang benar itu hanya satu. Dan inilah sikap sahabat ketika bangkitnya bid'ah dalam Islam. Sikap mereka bukan mengatakan itu kan pendapat dia, harus diakui juga. Kebenaran ada juga pada dia, bukan kita benar semua. Enggak. Bukan itu. Yang salah tetap salah, dan jangan diberikan peluang untuk memasukkan kesalahannya pada diri kita. Kita tahu salah dari mana tadi? Nah, lupa lagi tuan-tuan. Dengan lemu. Dengan ilmu ya, dengan ilmu kaum muslimin dan muslimat. Ilmunya bukan ilmu perasaan dan perkiraan, tidak. Tapi ilmu yang kita talaqi daripada Nabi, dari sahabat dan sahabat dari Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana mereka menyikapi para ahli-ahli bid'ah yang lahir di masanya. Ketika Ma'bad al-Juhani di Basra tadi memiliki pemahaman qadariyah, anti qadar, maka dia ditahzir oleh sahabat semuanya. Bahkan Muhammad ibn Sirin datang kepadanya, dia di Basra itu, datang orang qadariyah kepadanya, saya ingin bicara dengan Syekh satu kata saja, ngajak dia diskusi. Katanya enggak, setengah pun saya tak mau, padahal dia ulama besar. Tapi tentu saja kaum muslimin dan muslimat, ini di saat sunnah hidup. Ahlus sunnah itu punya izzah. Tapi di saat sunnah itu diputarbalikkan orang, yang ahli bid'ah jadi ahli sunnah, yang ahli sunnah jadi ahli bid'ah, ini kan masalah besar. Itulah sebabnya kenapa banyak pembicaraan sekarang dengan masalah ini. Karena tidak, orang yang dulunya tak mengakui dirinya ahli sunnah sudah menjadi ahlu sunnah. Orang yang dulu membenci as-salaf, ya, pemahaman salaf, sampai-sampai tegak mengatakan as-salafu aslam wal khalafu a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat dan khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah. Sekarang enggak, sudah juga ingin mengatakan ikut salaf. Yang benar-benar ikut salaf dianggap talaf. Makanya kita perlu dudukkan masalah ini. Tapi jangan baperan ya. Ya, jangan baperan, jangan terlalu pede pula. Berarti saya dijamin masuk surga, enggak. Saya tidak ada jaminan kita jamin masuk surga, tidak. Yang dijamin masuk surga itu yang dijamin oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul pun tak jamin kecuali karena Allah yang berikan garansi kepadanya. Jadi bukan tujuan kita memasukkan ini ke surga, mengeluarkan ini, masukkan ke neraka, itu bukan kerja kita. Kita hanya menjelaskan jalan surga itu ini. Dari mana keterangannya? Dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini akan terpecah menjadi 73. Semuanya masuk neraka.
binassin Nabi SAW, kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Jadi antum ketika mendengar hadis ini jangan menuju ke saya, jangan menuju ke saya, ini nuduh saya masuk neraka, salah antum. Tapi tujulah diri antum sendiri, sudahkah saya masuk yang selamat atau tidak? Ini orang yang mau dapat hidayah. Tapi kalau orang yang nak membangkang pasti tengoknya, memang siapa nih pandai-pandai pula masukkan kita neraka katanya. Itu bukan urusan saya sih. Saya berharap pun jangan saya hanya sekedar berharap dan berusaha semampu yang saya bisa masuk satu golongan tadi. Siapa mereka? Ini yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang banyak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, karena antum tidak punya waktu yang banyak, kalau saya banyak waktunya, jadi tidak bisa kita sebutkan detailnya, tapi maknanya bersimpul pada bahwa yang satu itu man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, orang yang orang yang beragamanya seperti saya dan sahabat saya hari ini beragama. Biar cepat Ustaz ya. Jadi beragamanya seperti sahabi dan para sahabat beragama. Bagaimana Nabi dan para sahabat beragama? Panjang ceritanya Ustaz, 23 tahun Nabi berdakwah ini. Panjang ceritanya. Tidak usah kita panjang-panjangkan. Pertama, sunnah Nabi ini kan sering masuk bab keliru ini untuk melegalkan yang keliru. Sunnah Nabi dalam masalah duniawi, seluruh masalah duniawi sifatnya, antum nak apa sifatnya duniawi, misalnya antum nak pakai sekolah, pakai ijazah atau tidak, itu masalah dunia atau masalah akhirat itu. Betul ya? Buktinya ijazah tidak ditanya di akhirat kan? Berapa IPK-nya tidak ditanya kan? Siapa yang uji kemarin tidak ditanya kan? Alhamdulillah. Itu masalah duniawi. Antum nak ngaji sambil pakai kursi atau jelepok di lantai atau jelepok? Tidak tahu juga. Duduk lesehan. Ya Allah, itulah bahaya. Terpaksa terjemah juga. Bahasa Indonesia pun tidak paham juga antum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau dulu orang khutbah itu kan pendek-pendek kan, kalau orang Indonesia itu khutbahnya harus panjang, 2 kali orang Arab, pasalnya pakai terjemah tidak selesai pakai tafsir lagi. Makanya kalau di Arab orang khutbah bisa 7 menit, kita minimal 17 menit. Karena bahasa terjemah lebih panjang daripada bahasa aslinya, iya kan? Alhamdulillah. Baiklah, jadi ceramah kita harus juga lebih panjang dari syekh di sana. Kalau syekh ceramah 2 jam masalah ini, saya 4 jam setengah. 2 jam untuk terjemah, setengah jam untuk tafsirnya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sampai di mana tadi? Nah, kan tidak boleh tidak konsentrasinya. Yang terakhir saya ucapkan bahwa sunnah Nabi dalam masalah yang bersifat dunia adalah terbuka selebar-lebarnya. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum lebih tahu tentang urusan dunia. Nak bikin masjid dari pelepah korma sah. Nak bikin masjid dari papan kayu daun-daun boleh. Nak kayu merbau juga sah. Nak pakai batu bata boleh, pakai wallpapers cantik. Apa lagi? Asal jangan gambar kuda aja di depannya, jangan. Kan ada batas syar'inya. Nak pakai 2 tingkat, nak 3 tingkat, silahkan. Nak pakai kubah, tak pakai kubah. Ada khilaf juga masalah ini ya. Tapi saya katakan enggak. Ini masalah duniawi. Nak pakai mihrab atau tidak, walaupun dikhilafkan oleh ulama, saya katakan mihrab enggak ada masalah. Ini masalah duniawi. Nah, yang memandang sebagai masalah ukhrawi katakannya bid'ah ini, tapi saya melihat ini masalah ukhrawi karena Nabi lapangkan masalah ini. Masalah duniawi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Makanya memakai HP tak bid'ah menurut Nabi SAW. Memakai mobil itu ada ayatnya, wa yakhluqu ma la ta'lamun.
Allah akan ciptakan lagi kendaraan yang kalian belum tahu saat ini. Jelas? Jelas? Nah, adapun masalah yang sifatnya ibadah ukhrawi, yang berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan agama secara mahdha, secara khusus, maka urusannya lebih sempit, tidak terbuka seperti masalah duniawi. Kenapa? Sebab masalah agama inilah kalau dibuka, terbuka pintu-pintu kesesatan seperti terbukanya pada agama-agama sebelum kita. Maka kata Nabi, kullu bid'atin sahihah, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Nah, baik bid'ah hasanah maupun bid'ah sayyi'ah, semuanya potensi menyesatkan. Sebab minimal bid'ah yang dibuat menimbulkan perselisihan. Betul apa enggak? Saya ulang, bid'ah sekecil apapun dalam agama minimal menambah masalah, yaitu terjadi khilaf di antara kaum muslimin. Betul? Pasok ke contoh juga lama jadi kalau ke contoh saya boleh banyak mulai tersinggung nanti. Saya ulang kembali, setiap bid'ah sekalipun hasanah pasti mendatangkan mudarat bagi agama. Betul? Betul enggak? Mendatangkan mudarat. Walaupun tujuannya menyambung silaturahim, tapi berapa banyak putus silaturahim gara-gara bid'ah ini. Kita misalnya sesama alumni, antum dari mana? Alumni misalnya satu pondok ya. Awalnya dulu masya Allah abang kakak dan seterusnya mesra, tapi karena antum pembela bid'ah ini sekecil apapun dan saya sebagai penolaknya, kita sudah mulai berantuk di situ. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Padahal kita sesama alumni di sebuah pondok, di sebuah perguruan tinggi, di sebuah SD, komunitas dan sebagainya. Akibat satu bid'ah tadi. Coba kalau antum hilangkan dulu, cukup dengan sunnah Nabi SAW, insya Allah tidak ada yang mau menolak sunnah kalau benar-benar beriman pada Allah dan Rasulnya SAW. Jelas ya? Jelas? Oleh sebab itu bid'ah sekecil apapun potensi untuk merusak agama, sekalipun dipandang hasanah. Nanti antum bilang, salah antum kenapa? Tidak setuju katanya. Gimana sih tidak setuju? Nabi suruh ngikut sunnah, antum suruh ikut bid'ah. Jelas Pak? Ayah saya bilang jangan pergi, ayah antum bilang saya harus pergi. Mana yang saya turuti? Saya ulang lagi. Ayah saya perintahkan kamu jangan pergi man. Tiba-tiba ayah antum paksa saya pergi. Saya ikut ayah saya itu ikut ayah antum. Hah? Itu baru ayah. Ini enggak. Rasul saya larang bikin bid'ah, syekh antum suruh bikin bid'ah. Saya ikut yang mana? Ikut Rasulullah SAW. Jelas? Udah jalan itu? Udah jelas, sudah selesai kita. Enggak, jangan dulu. Sekali-sekali lah, ada 2 tahun enggak ngaji, masa nak pulang cepat antum? Lapar ya? Lapar pesan apa sih? Lewat GoFood aja, tidak ada masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Tidak lama, tapi sampai paham aja. Jadi kaum muslimin untuk masalah ukhrawi, masalah agama, istilah kita masalah agama, itu diberikan hukum asalnya tak boleh dibuat kecuali ada dalilnya. Kalau untuk urusan dunia, buatlah. Jangan tinggalkan sebelum ada dalil yang melarang. Tapi kalau ada dalil melarang, kita katakan tidak boleh. Kalau ada dalil yang menyuruh, lakukan. Kalau tidak ada dalil yang menyuruh, jangan kerjakan. Karena bid'ah itu hukum asalnya dilarang. Dunia itu hukum asalnya lapang. Nah, sekarang kita buktikan bagaimana sahabat terhadap bid'ah dan bagaimana kita dengan bid'ah. Maka kita dapatkan sahabat sangat tidak suka yang bid'ah.
Bahkan yang sudah hadisnya ada pun mereka diperiksanya lagi. Misalnya Umar radhiyallahu taala anhu ketika datang kepada seorang sahabat, "Assalamualaikum," tak dijawab oleh Umar. "Assalamualaikum," tak dijawab. "Assalamualaikum," tak dijawab. Akhirnya sahabat ini berangkat pergi. Oleh Umar, ini orang manggil-manggil tadi tiba-tiba pergi. Disuruh panggil lagi, panggil. "Kamu tadi salam ke rumah saya?" "Iya." "Kenapa tidak tinggalkan?" "Saya dengar sami'tun Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul al-istizanu thalathan." Minta izin itu hanya 3 kali. Fa in uzina wa illa farji'u. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak pulang. Umar belum tahu hadis ini. Tidak ada yang aneh tuh. Boleh tidak seorang alim tidak tahu sebagian ilmu? Saya ulang lagi, boleh tidak seorang ulama tidak mengetahui sebagian ilmu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya akhi, jadi nabi dia. Antum ikut nanti kajian subuh Jumat di Zaid bin Sabit ya, tentang kitab Risalah, biar paham bahwa Imam Syafi'i katakan, saya tidak menemukan satu orang pun ulama tentang sunnah yang menguasai seluruh sunnah Nabi. Kalau ada yang apa, saya tidak coba tes ya, biar tahu nanti. Imam Syafi'i bertemu dengan Imam Ahmad yang hafal 1000 hadis ya, 1000 hadis, banyak apa sedikit? Nah ya, ketemu dengan Ishaq bin Rahuya, ketemu dengan Al-Bukhari, ketemu dengan Imam Syafi'i, ketemu dengan Abdurrahman bin Mahdi, Abu Sufyan bin Uyainah, para penghafal hadis. Tapi dia katakan, saya tak bertemu dengan seorang pun yang menguasai seluruh sunnah. Apa sebab? Sebab kalau dia menguasai seluruh ilmu tentang sunnah Nabi, posisinya sederajat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti maksum. Ini tidak boleh terjadi. Itu harus paham itu Ustaz. Sebagaimana Imam Syafi'i juga mengatakan, saya tidak mengetahui seorang pun orang Arab yang menguasai seluruh bahasa Arab kecuali Nabi. Paham? Ini juga mukjizat. Masyaallah kiram. Ini kalau cerita panjang-panjang, antum kalau ngangguk aja tadi tidak panjang, saya buat alasan. Antum menggeleng pula, itu masalahnya. Terpaksa saya marah sama dia. Kalau lambat selesai marah sama dia. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La haula wala quwwata. Sampai di mana tadi? Nah, kan lupa jadinya. Sikap sahabat terhadap hal-hal yang baru dalam agama. Nah, ketika Umar tanya, dari mana kamu dapat? Saya dengar Nabi SAW berkata begitu. La uji'annaka darban law lam ta'ti bi syahid. Saya akan pukul kamu dengan keras kalau kau tak bawa saksi ke sini. Allah, bukan Umar menuduh, tidak, tapi dia saking hati-hati terhadap masalah yang baru. Lalu bagaimana Ustaz dengan Umar mengumpulkan orang salat berjamaah? Ini bukan bid'ah, ini sunnah dari dua sisi. Pertama, sunnah yang pernah dilakukan Nabi di masa hidupnya. Nabi pernah sholat tarawih berjamaah? Nabi pernah sholat tarawih berjamaah? Pernah. Satu masjid, satu jemaah pernah? Pernah. Taib. Lalu kemudian ditinggalkan beliau karena ada sebab, takut diwajibkan. Berarti sunnah Nabi apa tidak? Sunnah Nabi apa tidak? Sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, andainya pun Nabi tak pernah sholat berjamaah tarawih, lalu dilakukan oleh Umar yang merupakan khulafa ar-rasyidin, juga sunnah, karena Nabi sudah pesankan ikut sunnah khulafa ar-rasyidin. Ini juga sunnah, bukan bid'ah. Lalu Umar kok bilang dia bid'ah? Ni'matil bid'atu hadhihi. Ya akhi, antum kalau ada dalil yang multi tafsir, lalu ketemu dalil yang tidak multi tafsir, mana yang didahulukan? Yang multi tafsir atau yang tidak multi tafsir? Hah? Ini terpaksa dijelaskan, ibarat jauh terpaksa ditunjukkan. Kalau dokek dikokok nampak, baru pahamnya. Baik kaum muslimin. Misalnya gimana? Antum ada anak gadis enggak? Enggak ya?
Jangan-jangan belum menikah? Sudah? Oh belum, kasihan. Sudah tua nampaknya. Karena pakai masker dia. Misalnya, saya tidak juga punya anak gadis. Saya bikin contoh yang misalnya punya anak perempuan. Baik, alhamdulillah. Mau ada 2 orang yang melamar. Satu pasti lamarannya, satu ragu. Dahulukan yang mana? Hah? Tidak jelas. Yang pasti ya? Ya, alhamdulillah. Jadi bahasa Umar, ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah itu ini masih bisa ditafsirkan dengan bid'ah makna istilah atau bid'ah dengan makna bahasa. Betul enggak? Kalau dianggap misalnya bid'ah sebagai makna yang istilah, yaitu sesuatu yang diada-adakan setelah Nabi wafat. Ini ada juga yang kritik dulu definisi bid'ah yang tidak diajarkan Nabi katanya. Sekarang setelah Nabi wafat pula. Berarti mau ini asal tidak paham hakikat bid'ah. Bid'ah itu baru ada setelah Nabi wafat. Di zaman Nabi tidak ada bid'ah. Buktinya segala pelanggaran yang dibuat oleh sahabat, Nabi tidak bilang itu ulang balik. Bid'ah baru kapan adanya? Setelah Nabi wafat. Maka jangan dicari nanti, oh kalau Wahabi bilang bid'ah, Nabi tidak bilang bid'ah. Memang di zaman Nabi tidak ada bid'ah memang. Yang ada adalah sahabat berbuat ya karena syariat belum sempurna, ada yang disetujui karena disetujui oleh wahyu, dan ada yang tidak disetujui, ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak dinamakan bid'ah karena belum lengkap. Baru dikatakan bid'ah setelah lengkap. Sama ijma' juga tak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Tidak ada gunanya sahabat sepakat semuanya melawan Nabi, enggak ada gunanya. Paham tak? Sebab kalau mereka sepakat melawan Nabi, kafir mereka pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ijma' baru ada setelah Nabi wafat. Itu orang belajar fikih kita nanti ya. Balik ke sini. Nah, kalau ada sesuatu yang multi tafsir dengan yang tidak multi tafsir, ada yang muhtamil dalam bahasa ininya dan ada yang tidak muhtamil, maka didahulukan yang bukan muhtamil tadi. Yang satu makna didahulukan. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sikap Umar jelas terhadap segala sesuatu yang baru, beliau sangat berhati-hati. Bagaimana dengan sesuatu yang tidak berdalil sama sekali. Ini yang pasti dari sikap Umar radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana ketika Abu Bakar hendak memerangi orang-orang yang tak mau bayar zakat. Lihat sikap Umar membantah Abu Bakar. Karena apa? Karena beliau tidak berdalil kepada tidak boleh membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kaifa tuqatil man qala la ilaha illallah? Tapi Abu Bakar katakan, demi Allah akan saya perangi orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu Allah Subhanahu wa taala dan Nabi selalu menyandingkan antara salat dengan zakat. Maka adalah Abu Bakar muwaffaq dalam masalah ini. Karena kalau sempat tidak dilakukan oleh Abu Bakar memerangi para yang tidak mau bayar zakat itu, maka akan menular ke syariat-syariat yang lain. Tapi yang maksud kita di sini, Umar sangat berhati-hati untuk tidak melakukan sesuatu yang melanggar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, andainya pun tidak sunnah Nabi yang dia lakukan, tapi sunnatul khulafa ar-rasyidin adalah sunnah takririyah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Karena sebelum wafatnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ma'asyiral kiram, jadi kesimpulannya, ahlus sunnah menurut sunnah itu adalah belum selesai kaji itu, masa diulang boleh. Ahlus sunnah menurut sunnah itu adalah
adalah tak ulang balik. Ketika Nabi diutus masyarakat dalam keadaan jahiliyah, ada keyakinan timur, keyakinan barat, utara, selatan. Orang Romawi begini, orang Persia begini, orang China begini, animisme begini dan seterusnya. Mereka semua menyangka mereka dalam kebenaran sah. Tidak ada yang tahu mana yang benar, mana yang salah kecuali setelah Nabi diutus. Sah? Ketika Nabi diutus, mereka menyangka Nabi yang salah, sehingga banyak yang menentang, tapi ada yang dilapangkan dadanya menerima Islam. Akhirnya mereka menjadi masyarakat percontohan yang dididik langsung oleh Nabi SAW, yang menjadikan hujjah dalam agama ini adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi dengan bahasa Arab yang mereka pahami, bukan bahasa Arab dengan istilah Yunani. Karena di saat bahasa Arab dengan pakai istilah Yunani, itu bahasa Arab sudah rusak. Karena menurut ahli bahasa, ini kan panjang lagi ceritanya nanti tuan-tuan, ya, ahli bahasa Arab di perkotaan sejak tahun 150 ke atas di kota bahasa itu sudah rusak. Makanya imam kita Asy-Syafi'i kenapa bahasanya bagus, terkenal fasihnya, karena beliau sering berjalan ke daerah-daerah pedalaman mencari bahasa Arab yang asli. Di kota dah dirusak oleh kitab-kitab Yunani, oleh istilah-istilah asing yang nanti akan melahirkan filsafat-filsafat yang diislamisasi, yang berujung lahirnya ilmu kalam. Ilmu apa? Ilmu kalam itu. Makanya ilmu kalam lahir setelah sunnah atau sebelum sunnah? Dalam Islam maksud saya, setelah sunnah. Maka yang memahami agama berdasarkan ilmu kalam ahlus sunnah atau bukan? Nah, antum yang putuskan, saya belum memutuskan saya. Nah, ya, karena maaf kaum muslimin dan muslim, ini masalah berat memang. Kalau antum lihat bagaimana penilaian as-salaf, karena di saat itu sunnah itu kekar dan tegar, masyhur, karena pengikut ilmu kalam itu belum bisa ngangkat kepala, seperti kata Ibnu Asakir dalam Tabyiinu Kadzibil Muftari. Ibnu Asakir terkenal dengan fanatisnya dengan ilmu kalam, mazhab Asy'ari. Dia bilang sampai tahun 550 al-mutakallimin belum bisa mengangkat kepala di depan para ahli sunnah, dan pada saat itu mereka tidak disebut ahli sunnah waktu itu, bahkan mereka sendiri tak mengakui ahlu sunnah. Barangkali silahkan diamati dalam kitab-kitab ilmu kalam mutaqaddimin, ya, ilmu kalam, ulama-ulama kalam menyebut diri mereka ulama il-kalam, bukan ulama sunnah. Jelas? Makanya dalam bahasa Imam Nawawi rahimahullah, kalau beliau mentarjih misalnya dalam masalah usul fikih dan masalah fikih, sering beliau mengatakan begini bahasanya, wa hadzal ladzi rajjahahu a'immatul hadis was sunnah wa a'immatul fiqh wa ulama'il kalam. Jadi mereka dipisahkan dari imam hadis dan sunnah. Sampai-sampai pernah di Mesir ada beberapa orang ulama dari Khurasan singgah di Masjid Jami' Amr bin Al-As. Di situ ada seorang syekh, mereka diusir oleh syekh itu keluar masjid. Kalian ahlu Khurasan, ahli sunnah, di sini masjidnya Al-Syairah, masjidnya orang Asy'ari, kalian harus keluar. Subhanallah, ke masjid pun tak boleh kaum muslimin, semasjid pun tak boleh. Jadi artinya kaum muslimin dan muslimat, ahlus sunnah itu menurut sunnah adalah sahabat. Siapa yang bilang tadi? Abang ya bang ya? Baru satu yang masih melek, yang lain dapat tidur nampaknya. Itu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Sebab apa? Nabi menjadikan indikator segolongan yang selamat tadi, yaitu ala sunnah, mereka yang beragamanya seperti sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang selalu dalam masalah agama, yang selalu mereka tanyakan bagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebaliknya sikap mereka terhadap sesuatu yang bid'ah. Ini agak vulgar bahasanya, biasanya non sunnah.
Tapi karena antum dosisnya tinggi kayaknya di sini terpaksa saya bilang yang bid'ah, kaum muslimin dan muslimat mereka sangat berhati-hati terhadapnya, bahkan cenderung untuk memutuskan hubungan dengannya. Seperti kata Abdullah bin Umar tadi, ketika ada lahir golongan yang mempertuhankan Ali bin Abi Thalib di Kufah, Ali suruh mereka untuk bertaubat dan meninggalkan keyakinan itu. Mereka tidak mau karena syubhatnya tadi. Ada titisan Allah pada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Akhirnya Ali gali parit dan nyalakan api. Melihat api itu, mereka sukarela masuk ke api itu. Semakin yakin mereka bahwa Ali adalah Tuhan. Sebab mereka hafal hadis, la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar. Sekarang kami tambah yakin, ya Tuhan, engkaulah Tuhan yang sebenarnya. La ilaha illahu wa innahu anta. Kamu adalah Tuhan yang tidak, karena Nabi mengatakan tidak menyiksa dengan api kecuali pencipta. Tidak menyiksa dengan api kecuali pencipta api. Sekarang Ali menyiksa mereka pakai apa? Pakai api. Berarti mereka memahami Ali adalah, saya ulang lagi. Nampaknya memang betul ngantuk nampaknya. Ya. Ketika ada golongan ahli sunnah atau bid'ah itu yang meyakini Ali sebagai Tuhan, bid'ah atau sunnah? Hah? Menyimpang atau lurus? Ikut Nabi atau ikut syaitan? Ikut syaitan. Taib. Ketika mereka mengakui Ali sebagai Tuhan, Ali tidak pernah ngaku jadi Tuhan. Mereka sendiri yang bertuhankan Ali radhiyallahu taala anhu. Maka Ali panggil mereka, suruh bertaubat. Saya ini hamba Allah, karena itu yang diajarkan Nabi kepadanya alaihi salatu wassalam. Tapi mereka tetap kekeh, tidak bergeming, tidak mau beringsut, tidak mau bergeser dari keyakinan itu, karena syubhat yang sudah terlanjur masuk. Akhirnya mereka mengatakan tidak mau bertaubat. Akhirnya Ali ancam mereka dengan dibakar. Mendengar akan dibakar oleh Ali, mereka pernah dengar hadis Nabi, la yu'azzibu bin nari illa rabbun nar. Tak boleh mengazab dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Akhirnya mereka tambah yakin Ali sebagai Tuhan. Beginilah syubhat kaum muslimin. Makanya manhajnya Ahlus Sunnah di kalangan sahabat, melihat syubhat mereka menjauh sejauh-jauhnya, bukan memberi corong dan mendengarkannya. Tadi sudah disebutkan beberapa sampel. Bukan karena mereka tidak berilmu, tidak. Karena seperti kata Umar bin Abdul Aziz, dan antum tahu bagaimana kokohnya ilmu dan imannya Umar bin Abdul Aziz. Dia katakan, innal quluba dha'ifah wa innal fitana jallabah. Hati ini lemah, hati ini lemah, dan fitnah syubhat itu sangat kuat tarikannya. Maka jangan heran, bisa saja orang misalnya belajar di tanah suci 20 tahun, 30 tahun, bisa berubah dalam 2 bulan. Karena apa? Dekat-dekat ahli fitan dan syubhat. Karena nanti kalau kita kaji lagi, ada banyak sebab yang menyebabkan orang terfitnah dengan itu. Ya, dengan itu. Di antaranya adalah berbaik sangka yang berlebihan kepada ahli-ahli penyebar kesesatan. Ya, kan ini pendapat. Pendapat itu boleh berbeda. Ini bukan pendapat. Ini pakai pendapat, ini pakai pendapatan. Ini pakai dalil, ini pakai dalih. Ini pakai hujjah, ini pakai modus. Tidak sama. Hujjah dengan modus tidak sama. Dalil dengan dalih tidak sama. Kan tadi dalih itu tidak mengazab dengan api kecuali Allah, Tuhan yang menciptakan api. Lalu dikasih tahu sendiri oleh, kalau memang mereka taat sebenarnya sama Ali radhiyallahu anhu, harusnya mereka tobat kan, karena disuruh oleh Tuhannya bertobat. Tapi tidak. Begitulah fitnah itu, kalau sudah masuk maka susah untuk dikeluarkan. Ibarat
ibarat pakaian yang kotor atau air yang kotor susah untuk antum nak bikin contoh ya. Ini air bersih nih, bersih. Siapa yang buat tadi? Bersih ya? Apa bukti bersihnya? Ya tidak ada kotorannya. Nah, kalau kita masukkan setetes oli ke sini, antum mau minum? Mau minum? Kalau tahu enggak, tapi kalau enggak tahu lewat aja. Nah itu masalahnya. Kadang kita kan enggak tahu kotornya. Taib. Kalau dia kelihatan kotornya, membersihkannya susah atau mudah? Susah. Air segelas kotor, membersihkannya enggak cukup dengan segelas air. Kadang untuk satu gelas memerlukan 5 gelas untuk membersihkannya sampai betul-betul bersih. Apalagi kalau kotorannya sejenis minyak, limbah dan sebagainya, maka hati-hati dengan limbah-limbah subuhan yang berterbangan di mana-mana atas nama ilmu, karena kita memang di zaman banyak lenyapnya ilmu, nasallallahu salamatul afiyah. Karena seperti kata Ibnul Qayyim, orang lebih banyak mengandalkan logika, retorika dan keahlian berbicara dibanding dengan kebenaran dan keabsahan ilmu. Allahul musta'an. Jelas ya? Dah jelas itu siapa yang ahlus sunnah? Dah jelas siapa yang beragamanya seperti ahlus sunnah yang dididik oleh ahlus sunnah itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang antum lihat saja, nak lihat akidahnya. Akidah misalnya, antum tanya dalam as-sunnah, Al-Quran dan sunnah, kenapa as-sunnah ditonjolkan? Pasti sebabnya adalah karena Al-Quran multitafsir, semua orang bisa membawa kemana-mana. Sunnah lah yang menafsirkan, karena posisi Nabi menafsirkan Al-Quran. Jelas ya? Kan ada aliran Qur'aniyin, kan ada kan? Aliran Qur'aniyin. Nah, jadi subhanallah, ahlus sunnah kita lihat di akidahnya. Kalau misalnya dalam bab akidah, apa yang sering dibicarakan orang sekarang misalnya tentang sifat Allah, betul? Di zaman Nabi kan tidak berdebat orang masalah ini, tidak berdebat orang masalah ini, karena mereka paham bahada makna itu, bahwa yang dimaksud dengan Al-Quran dan sunnah makna yang zahir itu, bukan makna yang di luar itu, karena Allah bicara dengan bilisanin arabiyyin mubin. Nah kita lihat bagaimana pendapatmu tentang istiwa Allah. Allah istawa alal arsh. Lalu dia katakan, kami beriman dengan Ar-Rahmanu alal arsh istawa, beriman dengan ayat Ar-Rahmanu alal arsh istawa, tapi kami tidak tahu maknanya. Kami tidak tahu maknanya. Di mana antum tidak tahu maknanya? Tidak boleh dikatakan istawa dengan makna berada di atas, atau namanya istawa irtafa'a, bahwa di atas arsy bersemayam. Ada enggak sahabat yang meragukan makna istawa itu? Kalau ada, mana dalilnya? Kalau tidak, berarti makna yang diyakini adalah makna yang asli tadi, yaitu makna irtafa wa ala. Oh enggak, maknanya golongan lain bilang lagi, mereka antara tafwid dengan ta'wil. Kalau enggak tafwid, ta'wil namanya. Dua-duanya dinisbatkan ke salaf. Tasalaf yang mana? Tasalaf cap. Apa saya tidak tahu. Mana satu huruf dari mereka yang mengatakan bahwa istawa maknanya istaula. Kalau ada, bawa sini, kita periksa sahih atau tidak. Atau yang mengatakan mereka tidak paham maknanya, berarti ayat ini ayat yang tak bermakna. Kalau tak bermakna, maknanya sama dengan, kalau tidak bermakna, adanya sama dengan. Nah, kalau kita tutup aja ya.
kalau tidak bermakna adanya sama dengan tidak. Saya di sini tidak bermakna, maknanya sama dengan tidak ada. Kan begitu? Tidak ada guna kamu sini, berarti samanya tidak ada gunanya. Sama dengan tidak ada. Berarti untuk apa Allah menurunkan ayat ini Ar-Rahmanul Istawa? Supaya kita berdebat. Nah, itu mungkin supaya kita berdebat. Pada Allah SWT menurut Al-Quran dengan bahasa Arab yang menjelaskan. Maka kalimat-kalimat yang bahasa Arab itu tidak masuk mutasyabihat dengan makna yang dipahami hari ini, tidak. Kan ada ayat mutasyabihat, ada alif lam ra. Kan huruf-huruf. Tentu tidak paham kita maknanya, kecuali hanya Allah SWT yang tahu. Tapi kalau Ar-Rahman, orang Arab paham. Ala paham, arsh paham, istawa paham. Dan ini bukan mutasyabihat. Jelas? Kita lihat lagi masalah ibadah misalnya. Kita lihat dalam bab apa misalnya ibadah? Bab salat. Kita lihat ibadahnya para sahabat Nabi SAW yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Maka kita dapatkan mereka yang berdasarkan sunnah begini. Lalu ada yang beribadah tidak mengikuti hal tersebut. Kita katakan berarti antum di bab ini menyalahi ahlu kita bicara tentang apa ini sekarang? Ahlu sunnah. Nah, menyalahi sunnah berarti bukan ahlu sunnah dalam masalah itu. Ini dari sisi kasus per kasus. Kita bukan tentang antum keluar dari sunnah secara total, tidak. Ini babnya lain. Nah, bila seseorang semakin banyak keluarnya dari sunnah, semakin jauh dia dari sunnah. Kalau keluar total dari sunnah, berarti dia bukan ahlu as-sunnah. Ya, keluar total berarti bukan lagi ahlu sunnah. Baik, berarti patokan kita sekarang adalah bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum. Mungkin ada pertanyaan, kan sahabat juga ada khilaf di antara mereka. Maka kita katakan khilaf di antara mereka kan banyak sebabnya. Ada yang belum sampai dalil kepadanya, maka kita ikuti yang sampai dalil kepadanya. Karena sebagian kan tidak ada dalilnya, hanya dia berbuat tanpa dalil. Maka kita katakan bila sendiri dia melakukan, sekalipun dia dari kalangan salaf, tapi ada sebagian besar melaksanakan dengan dalil, dia tidak berdalil, kita ikut yang mana? Yang berdalil. Karena di ini ijtihadnya. Karena ijtihad sahabat sama dengan ijtihad yang lain. Kalau hanya murni ijtihad, kecuali dalam masalah tersebut tidak ada dalil sama sekali, maka yusta'nasu bihi, maka dijadikan sebagai penguat kalau ada dalil. Kalau tidak ada dalil sama sekali, maka tidak dijadikan sebagai sesuatu yang posisinya sebagai dalil. Ini sebagian kan ini kan salaf juga katanya. Kadang-kadang datang dari jalan yang tidak sahih, kemudian bisa saja itu ijtihad pribadi yang tidak didukung dengan dalil, justru dalil-dalil bertentangan dengannya. Baiklah, sudah jelas? Sudah jelas? Ya, kalau ditanya nanti siapa Ahlus Sunnah? Mereka yang melaksanakan sunnah. Siapa yang melaksanakan sunnah? Sahabat Nabi SAW. Ini khususnya masalah yang mereka ijma' di dalamnya. Ijma' di dalamnya. Kalau mereka tidak ijma', maka berlaku hukum khilaf yang terjadi di antara sahabat seperti khilafnya para ulama. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, dan segala yang benar semata-mata taufik dari Allah.
yang salah dan keliru kelemahan saya dan mungkin dari syaitan, kepada Allah saya mohon ampunan, dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang nampaknya sudah mulai kelelahan, ya saya mohon dimaafkan. Sampai jumpa kembali di waktu dan gelombang yang berbeda. Insyaallah di tempat yang sama, mungkin bulan depan lagi. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassallallahu. Ada pertanyaan? Tapi katanya tadi sudah jelas. Berarti tidak ada pertanyaan karena sudah paham. Alhamdulillah. Atau jangan-jangan karena tidak paham. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.